Bapak Ibu, saya kira untuk refleksi Jambot saya kira sudah kita selesaikan saja ya. Karena tadi sudah banyak dikupas oleh dua narasumber sebelumnya. Jadi pertanyaannya hanya pertanyaan pemantik saja sebetulnya. Yang ingin saya sampaikan itu hanya pertanyaan pemantik. Yaitu apakah Bapak Ibu sudah paham tentang yang dimaksud dengan merdeka belajar? Apakah Bapak Ibu sudah paham tentang guru penggerak? Apakah Bapak Ibu sudah merdeka belajar? Itu saja saya kira sudah dikupas tuntas. Langsung saja ke materi kita ya. Kita tadi sampai ke ini. Baik, langsung ke energizer saja. Baik. Energizer ini sama dengan ice break atau penguatan dan sebagainya. Bapak Ibu, di samping energizer ini ada yang namanya ada gambar logo. Mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah pernah buka atau di HP, di Android-nya atau di komputer laptop sudah pernah diinstal, itu Bapak Ibu sudah paham. Mungkin bisa ada yang bantu jawab, ini logonya apa? Ada gambar biru, kemudian di atas kuning, atau Bumi? Bumi sudah paham ini gambar apa Bumi? Bapak Ibu, ini adalah gambar energizer. Itu biasa kayak merek ini Pak, merek baterai. Yang di sebelah itu, yang di sebelah ini adalah platform seperti yang disampaikan Pak Isman tadi, logo platform guru merdeka, artinya guru fokus saya berarti ini. Jadi silakan Bapak Ibu Merdeka Mengajar. Silakan Bapak Ibu di Play Store-nya diklik saja Merdeka Mengajar. Jadi jangan Merdeka Belajar. Nah, di sini sudah tersedia beberapa konten-konten mulai dari contoh dan model RPP yang masih belum masih contoh, model RPP, buku teks, modul dan lain sebagainya yang terkait dengan materi-materi merdeka, kurikulum merdeka atau yang dikenal dengan istilah sekolah penggerak, guru penggerak. Tapi ini bukan logonya guru penggerak, tapi ini adalah logonya atau platform dari Merdeka Mengajar. Jadi silakan Bapak Ibu bisa belajar mandiri. Apa sih yang dimaksud dengan merdeka belajar seperti yang disampaikan Pak Risman tadi, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Di sini ada. Jadi di logo biru dan kuning ini di Play Store-nya Bapak Ibu insya Allah ada. Silakan diunduh kemudian diinstal gratis. Tidak seperti yang platform-platform yang lain, ada yang berbayar, ada yang gratis, tapi ini full gratis karena disediakan gratis oleh Kemendikbud untuk seluruh guru di Indonesia. Baik Bapak Ibu, lanjut saja ya karena waktu kita sebentar. Sebetulnya ini ada tayangan video. Dari tayangan video ini nanti akan mengurai tuntas apa sih kurikulum merdeka itu, bagaimana model kurikulum merdeka, walaupun sebetulnya sekolah kita itu sekarang masih belum bisa menerapkan kurikulum merdeka. Karena ada beberapa sekolah yang di pilot project untuk Bangkalan mungkin tahun 2022 ini sekitar 67 sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, dan TK yang akan melaksanakan kurikulum merdeka di tahun 2022. Untuk yang lain, Bapak Ibu bagaimana? Tidak usah bingung dulu, santai, sabar. Tapi paling tidak kita sudah punya gambaran apa sih kurikulum merdeka itu. Ini mantap. Jadi kita sudah lebih tahu sebelum mereka melaksanakan, walaupun kita tidak harus melaksanakan. Ada video Bumi.
Suara tidak masuk Pak videonya atau mungkin belum mulai ya? Belum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Bapak. Sudah? Suaranya? Sudah Pak. Para kepala sekolah, kepala madrasah, kepala PKBM yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah mendengar pengumuman Merdeka Belajar episode ke-15, kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Belajar dari Mas Menteri Nadiem Makarim, Bapak Ibu mungkin sedang bertanya-tanya, apakah sekolah, madrasah, PKBM saya sebaiknya ikut menerapkan kurikulum Merdeka tahun ini? Sebelum memutuskan hal itu, Bapak Ibu tentu perlu tahu apa itu kurikulum Merdeka, apa ciri khasnya, apa karakteristiknya, apa bedanya dengan kurikulum yang sebelumnya, dan apa manfaat yang bisa kita peroleh dengan menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, ada 3 karakteristik utama dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum Merdeka lebih fokus pada materi yang esensial. Karena fokus pada yang esensial, beban belajar di tiap mata pelajaran menjadi lebih sedikit. Ini dimaksudkan agar guru punya lebih banyak waktu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, seperti diskusi dan berargumentasi, atau pembelajaran berbasis problem dan pembelajaran berbasis project. Ini juga dimaksudkan supaya guru lebih punya waktu untuk memperhatikan proses pembelajaran. Misalnya, menerapkan asesmen formatif agar kita paham kemampuan awal murid kita, atau memberi umpan balik dan masukan bagi tugas-tugas yang dikumpulkan oleh kita, atau sekedar mendengarkan mereka untuk lebih memahami kebutuhan. Sekolah juga punya ruang lebih banyak untuk menggunakan materi yang kontekstual sesuai dengan visi misi sekolah atau kondisi lingkungan sekitar. Dengan demikian, murid bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan sekaligus lebih menyenangkan. Sementara itu, untuk murid SMA, madrasah aliyah, dan program paket C juga lebih merdeka karena mereka tidak dikotakkan dalam peminatan IPA, IPS, dan bahasa. Di kelas 11 dan 12, mereka bisa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan aspirasi karirnya. Itu karakteristik yang kedua, struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Karakteristik yang ketiga adalah tersedianya banyak perangkat ajar. Ada banyak alat bantu bagi guru untuk menerapkan kurikulum Merdeka, mulai dari buku teks, modul ajar, sampai asesmen literasi dan numerasi yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan belajar murid. Perangkat-perangkat ini bisa langsung digunakan apa adanya atau bisa dimodifikasi, diadaptasi sesuai dengan keperluan. Ada juga modul-modul pelatihan yang bisa diikuti oleh guru dan kepala sekolah secara mandiri. Semua ini akan disediakan melalui aplikasi Android dan website bernama Platform Merdeka Mengajar. Dengan 3 karakteristik ini, kami percaya bahwa kurikulum Merdeka akan membantu guru merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi murid. Pembelajaran yang menumbuh kembangkan murid secara holistik untuk menjadi pelajar Pancasila yang memiliki identitas keindonesiaan yang kuat dan siap menghadapi masa depannya. Bagaimana? Tertarik untuk menerapkan kurikulum Merdeka tahun ini? Untuk mempelajari lebih lanjut, silahkan unduh aplikasi Merdeka Mengajar di Play Store dan tonton video penjelasan kami berikutnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Sudah nonton videonya? Saya kira dengan tontonan video tadi, Bapak Ibu, materi dari awal sampai akhir sudah terangkum. Akan tetapi, izinkan untuk memperjelas kembali, ini adalah ciri khas atau karakteristik dari kurikulum Merdeka.
Jadi kurikulum prototipe itu yang dicanangkan mulai awal 2019, ada sekitar kalau di Jawa Timur ada 11 kabupaten yang sudah melaksanakan ini karena mereka masuk ke dalam program sekolah penggerak. Akan tetapi di 2021 ini sudah berganti nama menjadi kurikulum merdeka. Apa sih bedanya? Sama, jadi tidak ada perbedaan antara kurikulum merdeka, prototipe 2013 dan lain sebagainya. Kurikulum itu benar apa yang dikatakan Pak Kasih kurikulum tadi, Bapak Risman, tidak statis. Artinya selalu berkembang dan selalu berubah. Nah, kurikulum ini karakteristiknya adalah fokus pada materi esensial. Strukturnya lebih fleksibel, tersedianya banyak perangkat ajar. Cepat saja Bapak Ibu, karena kita di waktu. Apa yang dimaksud dengan lebih fokus pada materi esensial? Jadi kurikulum yang lebih fokus pada materi esensial berarti beban materi di setiap pelajaran jadi lebih sedikit. Ini yang dimaksudkan agar guru dapat punya waktu yang menerapkan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Misalnya, diskusi dan argumentasi pembelajaran berbasis problem atau pembelajaran berbasis proyek. Ini Bapak Ibu. Apa keuntungannya ketika kita menerapkan kurikulum merdeka yang memiliki karakteristik strukturnya lebih fleksibel? Ini keuntungannya diantaranya ada 3. Guru lebih leluasa merancang alur dan kecepatan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan muridnya. Sudah disampaikan oleh Pak Risman tadi bahwa nanti kelas kita itu katakanlah kelas 1 dan 2 SD itu fase 1. Berubah fase, bukan kelas lagi nanti. Jadi fase 1. Fase 2, kelas 3, kelas 4, fase C. Ya. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6, kemudian fase D itu adalah kelas 7, 8, 9 atau SMP, kemudian fase E itu nanti kelas 11 dan kelas 12 sampai kelas 10 sampai kelas 12 di SMA. Jadi nanti berubah. Jadi hanya istilahnya saja yang berubah Bapak Ibu. Jam pelajaran juga tidak terkunci per minggu, tapi dibuat 1 tahun. Jadi kita membuat jadwal kita itu selama 1 tahun. Kemudian murid SMA sama tadi sudah disampaikan oleh Pak Risman. Bagaimana dengan perangkat atau bahan ajar? Nah ini yang akan kita bahas nanti. Yang kita tanyakan tadi RPP-nya kayak apa? Nah, ini tersedianya banyak perangkat ajar, alat bantu bagi guru dalam menerapkan kurikulum merdeka seperti buku teks, modul ajar, asesmen litnom atau literasi dan numerasi sangat membantu untuk memantau perkembangan belajar murid. Jadi memang Bapak Ibu harus betul-betul siap dan kaya literasi dan numerasi. Apalagi sekarang sudah booming yang dikenal dengan istilah literasi digital. Nah ini video yang kedua Bapak Ibu. Jadi kita nonton video. Senang kalau kita belajar. Kalau tadi ada platform Merdeka Mengajar, ini adalah platform untuk anak, untuk murid. Namanya platform Merdeka Belajar. Jadi sudah disediakan gratis konten-kontennya oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Baik, ini adalah video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu Guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, dan kepala PKBM yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah menonton video sebelumnya, Bapak Ibu mungkin sudah lebih mantap untuk menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022 ini. Tapi sebelum benar-benar memutuskan, pastikan bahwa Bapak Ibu memahami perubahan apa saja yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari penerapan kurikulum merdeka. Konsekuensi yang paling penting adalah Bapak Ibu belajar memahami filosofi dan paradigma yang melandasi kurikulum merdeka dan menerjemahkan kurikulum merdeka menjadi kurikulum operasional yang sesuai dengan karakteristik
masing-masing satuan pendidikan. Ada 3 hal yang perlu diketahui untuk menerjemahkan kurikulum merdeka menjadi kurikulum operasional, yaitu menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan belajar, merancang pembelajaran berbasis proyek, dan menyusun struktur kurikulum operasional untuk satuan pendidikan. Mari kita bahas satu persatu. Dalam kurikulum merdeka, kompetensi yang ingin dibentuk dirumuskan sebagai capaian pembelajaran yang lebih terintegrasi. Tidak lagi dibagi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, karena sebuah kompetensi selalu merupakan perpaduan dari ketiga dimensi itu. Selain itu, dalam kurikulum merdeka, capaian pembelajaran tidak ditetapkan setiap tahun, melainkan setiap fase, yang itu bisa 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Karena ditetapkan per fase, capaian pembelajaran harus diterjemahkan menjadi kompetensi-kompetensi yang lebih kecil yang bisa dicapai dalam periode waktu yang lebih singkat. Dengan kata lain, satuan pendidikan harus merumuskan alur tujuan pembelajarannya sendiri. Selain menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan belajar, satuan pendidikan juga harus merancang pembelajaran berbasis proyek. Struktur kurikulum merdeka dibagi menjadi 2, yaitu intrakurikuler dan co-kurikuler. Bagian co-kurikuler inilah yang berisi pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini sebenarnya tidak mengacu pada satu metode pembelajaran yang spesifik. Ini adalah istilah yang menggambarkan pembelajaran dengan beberapa ciri. Pertama, pembelajaran ini bersifat lintas mata pelajaran, sehingga mendorong murid untuk melihat keterkaitan antara materi dari satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Kedua, pembelajaran berbasis proyek bersifat aplikatif, bukan berbasis buku teks saja, tetapi dirancang untuk menyelesaikan problem, menjawab isu tertentu, atau membuat karya seperti karya seni, pertunjukan, atau produk yang bermakna. Dengan demikian, murid melihat bahwa ilmu pengetahuan bisa relevan bagi kehidupan mereka. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek dilakukan dalam kelompok. Jadi ini bukan tugas individual. Ini memberi kesempatan belajar bagi murid untuk berkomunikasi, berkolaborasi, termasuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik. Murid juga menjadi lebih mandiri dalam mengelola proses belajarnya. Dan ini adalah modal yang sangat penting untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Catatan penting lain tentang pembelajaran berbasis proyek adalah proyek ini tidak harus menggunakan teknologi atau fasilitas yang canggih. Proyek yang paling baik justru yang sesuai dengan kondisi dan konteks lokal. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran berbasis proyek diberi jam pelajaran tersendiri yang cukup banyak. Karena itu, satuan pendidikan harus merencanakannya secara terpadu. Selain membuat alur tujuan pembelajaran dan merancang pembelajaran berbasis proyek, satuan pendidikan juga perlu menyusun struktur kurikulum operasionalnya. Dalam kurikulum merdeka, jam pelajaran tidak dikunci per minggu, melainkan ditentukan per tahun. Satuan pendidikan perlu memutuskan bagaimana membagi jam pelajaran ini di dalam kurikulum operasionalnya. Apakah mau dibagi rata setiap minggu atau mau mencoba model yang berbeda? Ini tentu harus dirumuskan bersama-sama dengan seluruh guru yang akan menerapkan kurikulum merdeka. Selain itu, ada beberapa perubahan yang khas di setiap jenjang yang perlu diakomodasi dalam kurikulum operasional. Misalnya, untuk SD dan sederajat, ada pilihan untuk memasukkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Satuan pendidikan perlu memutuskan apakah ini sesuai dengan visi misi sekolah, dan jika demikian, persiapan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah. Untuk SMP dan sederajat, ada mata pelajaran informatika yang sekarang menjadi wajib. Untuk SMA dan sederajat, tidak ada lagi peminatan IPA, IPS, dan bahasa. Hal ini diganti dengan pilihan mata pelajaran di kelas 11 dan 12. Ini tentu perlu penyesuaian yang kreatif oleh satuan pendidikan. 3 hal ini, yaitu menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan belajar, merancang pembelajaran berbasis proyek, dan menyusun struktur kurikulum operasional satuan pendidikan, adalah konsekuensi dari penerapan kurikulum merdeka. Semua materi yang Bapak Ibu perlu pelajari
mulai dari buku teks, capaian pembelajaran, perangkat ajar, modul, sampai dengan pelatihan-pelatihannya sudah tersedia di platform Merdeka Mengajar. Jadi, gunakan waktu beberapa bulan ke depan untuk belajar dan bersiap sebelum menerapkan kurikulum Merdeka di awal tahun ajaran 2022 nanti. Untuk Bapak Ibu yang memang sudah mantap memutuskan, langkah berikutnya adalah mendaftarkan sekolah, madrasah, atau PKBM Anda untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi selamat berefleksi, selamat belajar untuk merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih menyenangkan untuk murid-murid kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.